Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi tadi sebelumnya sudah menonton ya video yang sudah dapat share linknya dari YouTube. Nah, video itu dia menjelaskan perbedaannya kita menggunakan aturan perkalian dan aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Nah, kemudian jadi Ustazah di sini hanya akan mengajarkan ini aja ya, kita bahas contoh-contoh soal dan soal-soalnya nanti Ustazah kasih tahu jawabannya. Jadi silakan ditulis di buku catatannya sebagai bukti pembelajarannya hari ini. Nanti bisa dikirimkan di grup WhatsApp aja ya. Oke. Nah, silakan dibuka bukunya. Untuk peluang itu dari halaman 117. Nah, kalau di 117 materi pertama atau pokok bahasan pertama itu adalah aturan penjumlahan. Kemudian di bawahnya dia ada menjelaskan tentang konsep-konsep gabungan, irisan, terus komplement. Nah, itu semua merupakan materi-materi dasar yang sudah pernah kalian pelajari, kalian dapatkan waktu SMP ya. Jadi Ustazah nggak bakal ngajarin lagi. Silakan kalau kalian kepo-kepo cari sendiri di YouTube, di Google, banyak banget materi-materi itu. Pasti nanti insya Allah bakal ingat. Itu pernah dipelajari. Nah, kita lanjut ke halaman 118 ya. Halaman 118 itu sudah mulai masuk ke contoh-contoh soal aturan penjumlahan. Nah, contoh soal pertama ini. Ardi dan Nugroho di kota yang berbeda, ingin menuju kota yang sama. Ardi berangkat dari kota A ke kota C dengan 4 cara, berarti ini Ardi ya. Nah, terus sedangkan Nugroho berangkat dari kota B ke kota C dalam 3 cara, berarti yang ini Nugroho. Nah, yang ditanya berapa cara mereka bertemu di kota C. Nah, Ardi sama Nugroho ini kan dari tempat yang berbeda nih. Jadi walaupun mereka berangkatnya sama-sama, tapi kan nggak mungkin nih Nugroho melewati jalan yang dilewati Ardi atau Ardi melewati jalan yang dilewati Nugroho. Nah, maka dari itu kita menggunakan aturan penjumlahan. Nah, jadi banyak cara Ardi dan Nugroho gitu menuju kota C, yaitu dengan cara Ardi punya 4 cara, Nugroho punya 3 cara, berarti tinggal ditambah doang, hasilnya 7. Nah, kemudian contoh soal kedua. Wawancara pada 95 keluarga menghasilkan data sebagai berikut. Sebanyak 50 keluarga memiliki laptop, 60 keluarga memiliki PC, dan 35 keluarga memiliki keduanya. Hitung banyak keluarga. Ini ya. Nah, ini kalau kalian perhatikan, ini contoh soal ya. Ntar sudah cek apakah sudah potong malahan. Gak apa, sudah kerjain aja ya di sebelah sini ya. Nah, di sini ini nanti kita bikinnya supaya gampang itu pakai diagram Venn. Nah, pernah kan sudah pakai diagram Venn kan dulu waktu SMP. Jadi di sini ada 95 keluarga, berarti S-nya 95 semestanya. Nah, terus ada yang laptop sama PC ya. Nah, berarti begini. L laptop, P PC. Nah, misalnya kayak gitu. Terus 50 keluarga memiliki laptop, 60 keluarga memiliki PC, dan 35 keluarga memiliki keduanya. Nah, berarti kalau dia ada di tengah-tengah ini maksudnya dia memiliki keduanya ya. Nah, ini dia punya keduanya nih, karena dia beririsan namanya. Nah, kalau dia beririsan dia punya keduanya. Jadi, kalau kita bisa kelompokkan ini, yang dimaksud soalnya ini, 35 keluarga ini kan punya keduanya, berarti dia punya laptop dan punya PC. 50 keluarga ini punya laptop. Nah, yang punya laptop kan pasti punya PC juga kan ada yang punya keduanya. Nah, berarti 50 ini dia termasuk yang irisannya ini. Nah, jadi 50 tuh kita nggak bisa isi di sini. Nggak bisa ini kita isi 50. Nah, yang kita isi duluan adalah yang 35 karena ini pasti ya, berarti ini 35.
Nah, kemudian yang memiliki laptop ini nih, yang di sini nih, ini artinya yang cuma punya laptop ya. Yang cuma punya laptop, yang ini yang cuma punya PC. Kelihatan nggak 35-nya? Nggak kelihatan ya. Nih, 35 yang memiliki keduanya. Itu kita isi dulu. Kemudian yang punya laptop aja, kita cari dulu ya yang punya laptop aja. Berarti ini karena tadi yang punya semua laptop ada 50, berarti yang punya laptop aja itu 50 dikurang 35. Nah, ini sama dengan 15. Berarti di sini yang punya laptop cuma laptop aja cuma 15. Sedangkan yang punya PC aja ini sama dengan 60 dikurang 35. Sama dengan 25. Nah, sudah. Ketika kita sudah punya ini ada semestanya tadi ya. Nah, ini ada soal C, pertanyaan C yang tidak memiliki kedua alat tersebut. Nah, kalau dia tidak punya keduanya, itu ditulis di luar sini. Serah sih mau ditulis di mana. Nah, cara mendapatkannya yang di luar sini itu jumlah semesta atau total kesemuanya dikurangi dengan jumlah yang kalau di sini yang punya laptop dan punya PC ya, berarti dikurangi yang ada di dalam bulet-buletannya. Nah, kita jumlahkan dulu yang ada di bulet-buletannya. Ini ada berapa? 15 ditambah 25 ditambah 35. Nah, ini sama dengan 10, 40, 75. Nah, sedangkan yang punya semuanya 95. Nah, berarti kita isi yang C dulu ya. Yang C yang tidak memiliki kedua alat berarti 95 dikurang 75 sama dengan 0, 9 kurang 7, 20. Berarti 20 orang yang nggak punya laptop dan PC. Terus yang B hanya memiliki laptop. Nah, kita udah hitung tadi ya, berarti laptop aja. Nah, L aja sama dengan 15. Nah, kalau yang A hilang. Oh my god. Oke, sorry ya tadi hilang. Nah, ini sudah ulangi langsung. Kayaknya tadi kayak gini aja sih. Coba nanti kalian screenshot yang sebelumnya atau ini sama aja. Nah, yang A berarti ya, kalau tadi yang laptop aja kan kita udah hitung nih sebelahnya ini ya. Nah, jadi kita nggak usah hitung lagi. Sekarang yang A tidak memiliki PC. Nah, tidak memiliki PC berarti ini maksud permintaannya adalah gimana ya? Dia itu nggak punya PC, berarti nggak punya PC, dan yang nggak punya laptop atau laptop dan PC, berarti dia yang bukan ini. Nah, yang bukan ini itu siapa aja? Yang ada di sini itu berarti yang cuma punya laptop sama yang nggak punya apa-apa. Yang nggak punya apa-apa sini 20 ya. Nah, berarti kita tinggal hitung 20 ditambah 15. Nah, 20 tambah 15 35. Oke. Sorry, hilang lagi kepencet. Jawabannya 35 ya, yang A ini ya. 35 dapat dari mana tadi? 20 ditambah 15. Sorry ya, ketahuan males banget ini mengeditnya. Ya, yang penting insya Allah tersampaikan ya ini apa namanya cara menyelesaikan soal. Nah, kemudian contoh soal yang lain nih. Diketahui ada 3 kantong yang berisi bola merah, bola biru, dan bola kuning. Kotak A berisi 4 bola merah, 6 bola biru, 3 bola kuning. Kotak B berisi 3 bola merah, 5 bola biru, dan 2 bola kuning. Kotak C berisi 6 bola merah, 4 bola biru, dan 3 bola kuning. Dari masing-masing kotak diambil 1 bola secara bersamaan. Terambilnya bola merah pada kotak A dimasukkan ke kotak B. Terambilnya bola biru dimasukkan ke kotak B dari kotak C, dan terambilnya bola kuning dari kotak B dimasukkan kembali ke kotak B. Berapa banyak bola yang ada di kotak B? Nah, berarti kita cuma hitung kotak B. Kotak B. Kotak B ada berapa bola? 3 tambah 5 tambah 2. Berarti 10.
adakah yang dimasukkan ke kotak B? Ada apa aja? Ini bola merah pada A dimasukkan ke kotak B, berarti ada tambah 1. Terus terambilnya bola biru dimasukkan ke kotak B dari kotak C, berarti tambah lagi 1. Nah terus ini dari kotak B dimasukkan terambilnya bola kuning dari kotak B dimasukkan kembali ke kotak B. Nah sudah dari kotak B dimasukkan lagi ke kotak B, berarti itu dia tidak diapa-apain ya. Nah jadinya kita nggak ada penjumlahan lagi di sini, jadi cukup cuma 10 ditambah 1 ditambah 1, jadi jawabannya 12 bola. Nah ini cuman menghitung berapa banyak bolanya ya, dia nggak gimana ya, nggak ada aturannya. Nah ini masih sekedar aturan penjumlahan. Oke, nah kita lanjut. Ini contoh soal, kita kerjain aja bareng. Ini contoh soal. Ini soal-soal latihan ya, langsung kita kerjain bareng-bareng aja. Diberikan map, ini masih aturan penjumlahan. Map perjalanan dari kota S menuju kota N melalui kota M dan kota A sebagai berikut. Temukan banyak jalur dari kota S menuju N melalui M, dari S ke N melalui M. Nah, banyak jalur, berarti di sini jalurnya ada berapa? Ada 3. Tuh 2, 3. Terus dari M ke N ada tuh 2, 3, 4. Ada 4. Berarti banyak jalur dari kota S menuju N itu ada 7 jalur. 3 tambah 4 ya. Tidak kelihatan tulisnya aja ya. 1A 3 tambah 4 sama dengan 7. Yang B, melalui kota A, dari S ke N melalui kota A, ini ada berapa cara? Tuh 2, 3, 4. 4. Yang A ke N, tuh 2, 3, 4. Ada 4 juga, berarti 4 ditambah 4 sama dengan 8. Oke, nomor 2. Yang A, dari 100 siswa yang mengikuti lomba tes kecerdasan bahasa Indonesia dan matematika, 60, berarti di semestanya 100 ya. Langsung kita bikin diagram Venn aja. 100. 60 bahasa Indonesia dan matematika. 60 siswa lolos seleksi bahasa Indonesia dan 50 siswa lolos seleksi matematika serta 30 siswa lolos kedua bidang studi. Nah, hitung banyak siswa yang, berarti kita bikin dulu, kita siapkan diagram Venn-nya. Yang ini misalnya bahasa Indonesia, kita simbolkan B, kemudian yang matematika kita simbolkan M. Nah, yang kita isi dulu seperti tadi itu adalah yang di tengah, yang lolos keduanya ya, itu ada 30. Nah, baru kita hitung yang B aja, maksudnya bahasa Indonesia aja, berarti 60 dikurang 30 sama dengan 30. Berarti ini 30. Yang lolos matematika aja, yang matematika ada 50. Berarti 50 dikurang 30 sama dengan 20. Nah, di sini 20. Oke, apakah masih ada sisanya nih? 30 tambah 30 tambah 20, 60, 70, 80. Masih. Kan semuanya 100. Di sini yang lolos baru 80, berarti yang enggak lolos ada 20. Nah, dapat dari mana, Zah? Dapat dari Jonggon. Enggaklah. Nih, 20, 100 dikurang, ini dijumlahin ini. Nah, berarti 30 tambah 30 tambah 20 sama dengan 100 dikurang 80 sama dengan 20. Oke, kita tinggal lihat yang A, pertanyaannya apa tadi? Kembali ke laptop, hanya lolos matematika, berarti M aja. Dah nih, nemu jawabannya 20. Terus yang B. Yang B tidak lolos keduanya. Tidak lolos keduanya berarti di luar sini ya. Di luar sini itu adalah 20. Nah, jadi 20 yang tidak lolos. Gitu deh. Nah, terus ini ada soal yang nomor 3, tapi nggak sampai selesai ya pertanyaannya ya. Pertanyaannya yang nomor 3 itu adalah banyaknya pasangan mata dadu yang berjumlah 10, yang A. 3A.
banyak mata dadu yang berjumlah 10. Berarti dadu jumlah 10. 2 dadu bermata 6, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hitung 2 dadu berjumlah 10. Berarti kalau misalnya dadu, kalau kita goncang itu ya, supaya dapat jumlahnya 10, berarti tuh misalnya 2 dadu gini nih. Nah ini misalnya keluar 5, 5. Nah 5 tambah 5 itu kan 10. Nah selain 5, 5 itu ada apa aja? Kita tulis dulu ya, 5, 5, 6, 4, terus apa lagi? Sudah ini aja ya, 6, 4, 4, 6. Nah 4, 6 itu sama nggak sama 6, 4? Beda ya. Nah misalnya ini karena ini dadu 1, ini dadu 2. Nah kalau misalnya yang pertama 6, yang kedua 4, jumlahnya 10. Tapi kalau yang pertama jumlah dadunya 4, yang kedua 6, nah ini kan beda ininya, kombinasinya. Terus apa lagi? Sudah, cuma ini ya. Nah berarti ada 3. Ada 3 pasangan mata sorry. Ini yang ditanya cuman pasangan mata dadu. Berarti kalau 64 sama 46 dia dihitung sama ya, karena satu pasang. Kalau dia 2 gini berarti ini nanti masuk ke perkalian. Berarti ini jawabannya cuma 2. Sorry. Nah, terus yang B, banyaknya pasangan mata dadu yang jumlahnya paling sedikit 9. Nah, jadi kalau paling sedikit 9 bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5, bisa 6 kayak gitu. Nah, agak ribet ya, agak banyak kayaknya daftarnya. Nah, jadi kita hitung yang di atas 9. Kalau dijumlahin aja ya, nanti dikurangi. Atau bisa kita daftar aja biar enggak misalnya kan ada 2 dadu nih, berarti dadu pertama misalnya sama bisa dadu pertamanya 1 bisa sama 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya kan? Ini dadu 1, ini dadu 2. Nah ini kan semua kalau dijumlahin belum nyampe 9 kan? Dia minta jumlahnya paling sedikit 9. Baru kalau mata dadunya 2 yang pertama, berarti bisa 2 dengan, kalau 2 dengan 1 kan sudah ya, berarti 2 dengan 3, 2 dengan 4, 2 dengan 5, 2 dengan 6, paling sedikit 9. Berarti kalau 2 tambah 6 kan 9 ya, sudah ya, berarti nggak bisa. Nah berarti cukup ini. Habis itu 3 sama 4, 3 sama 5. Kalau 3 sama 6 sudah lebih, nggak boleh. Habis itu 4. Kalau 4 3 sama 3 belum. Ini 2 sama 2 juga bisa ya, berarti ya. 3 sama 3, 3, 4, 3, 5, 4, 4, 4, 5. Ya kan? 45 nggak bisa, 45, 9. 5, 54 nggak bisa, 55, 10 nggak bisa. Udah sampai sini. Berarti banyaknya pasangan mata dadu yang jumlahnya paling sedikit 9 ya ada ini aja. Nah jadi tinggal dihitung ya, ini ada berapa dadunya pakai warna lain. Ada berapa banyak pasangan dadunya? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 6, 7, 8, 9, 10. Sorry, ini enggak. 10, 11, 12, 13, 14. Berarti ada 14. Oke. Nah, selanjutnya halaman 123 ini sudah masuk ke cara atau aturan perkalian. Nah, kalau aturan perkalian berarti otomatis dikali ya caranya. Nah, coba kita cermati contoh soal. Hitung banyak cara seorang bepergian dari kota A melalui kota B menuju kota C. Berarti kita lihat ini dari A melalui B ya. Berarti dari B ini nanti dilanjutkan. Kalau katanya Bapak yang di YouTube tadi dilanjutkan. Nah, ini dari kota A ke kota B ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5. Dari B ke C ada 1, 2, 3. Berarti ada 3.
Nah, jadi banyaknya cara tinggal 5 kali 3 sama dengan 15. Oke, lanjut. Nah, ini kebanyakan itu kalau aturan perkalian itu antara cara-cara sama cara menyusun. Nah, cara menyusun yang kayak gini ya. Berapa banyak 3 huruf dari sebuah kata yang mungkin dibuat dari 8 huruf pertama abjad jika A. Tidak ada huruf yang berulang, B. Huruf-huruf boleh berulang, C. Huruf pertama tidak boleh berulang. Nah, kalau kayak gini biasanya kita pakai kotak ya. Nah, ini ada kotaknya sudah disiapin. Perhitungan banyak kata 3 huruf dengan tidak ada huruf yang berulang. Yang A ya, tidak ada huruf berulang sebagai berikut. Pemilihan huruf pertama, N1 sama dengan 8 cara. Ya, karena 8 huruf pertama ya. Berarti ada 8 nih, cara ngisinya kayak gini biasanya. A. Bikin dulu kotaknya 3. Nah, tadi jumlah ini yang A ya. Jumlah hurufnya ada 8 kan. Terus itu kalau misalnya kita mau bikin susunan huruf tidak ada yang berulang, berarti kita isi dari huruf pertama dulu ya. Dari kotak pertama. Kotak pertama berarti bisa diisi berapa huruf? Bisa diisi semuanya kan? Berarti 8. Nah, kemudian kotak kedua. Kotak kedua kan ini tidak ada huruf yang berulang. Ada 8 huruf tadi. Kalau sudah kita pakai semua di awal, berarti kalau nggak boleh berulang, huruf-hurufnya sisa berapa? Sisa 7. Dapat dari mana? 8 dikurang 1. Nah, habis itu kotak ketiga. Berarti kotak ketiga itu kan tadi sudah sisa 7 nih. Dipakai di depannya sini, berarti 7 kurang 1 berapa? 6. Nah, taruh di sini. Nah, nanti ini tinggal dikalikan aja. 8 kali 7 kali 6 sama dengan 336 cara. Nah, ini aturan perkalian. Yang penting kalian memahami aja mengisi tempatnya ini caranya gimana. Tinggal diperhatikan dia berulang tidak boleh berulang atau boleh berulang. Nah, coba yang B sekarang. Yang B, huruf-huruf boleh berulang. Nah, kalau boleh berulang, ini berarti kalau kita ibaratkan ada 3 kotak ya, seperti ini di atasnya tadi. Boleh berulang berarti yang pengisian kotak pertama bisa semua huruf, berarti 8. Kotak kedua, karena boleh berulang berarti kalau hurufnya udah dipakai masih bisa dipakai kan? Jadi masih ada slot 8 huruf. Nah, kotak ketiga karena boleh lagi berulang berarti bisa dipakai di kotak pertama atau di kotak kedua. Nah, jadi di sini juga masih ada 8 huruf. Nah, jadi total semuanya 8 kali 8 kali 8 sama dengan 512. Oke, cara. Sekarang yang C. Yang C itu huruf pertama tidak boleh berulang. Nah, di sini huruf pertama yang nggak boleh berulang. Berarti kita ngisinya dari mana? Kita ngisinya tetap dari awal lah. Huruf pertama tidak boleh berulang. Berarti yang pertama tetap bisa semua huruf. Jadi ada 8. Terus yang kedua kan nggak boleh berulang. Berarti yang ini dikurang 1. 8 kurang 1 sisa 7. Nah, terus yang terakhir atau yang ketiga ini kan berarti boleh berulang dong. Kan yang nggak boleh berulang cuma huruf pertama. Berarti tetap ya slotnya masih ada 7 huruf. Nah, jadinya 8 dikali 7 dikali 7 sama dengan 392 cara. Udah sampai sini bisa dipahami ya. Oke, kalau begitu langsung kita mengerja soal ada di halaman 126. Kita kerjakan bareng-bareng. Oke. Nah, hitung banyaknya cara Pak Jiwaraga bepergian dari kota U menuju kota I melalui kota N berikut ini. Nah, tepian berarti tinggal dikaliin aja. Ini ada berapa? Tuh 2, 3, 4. Berarti 1A ini 4 dikali ini ada berapa? N ke I nya tuh 2, 3, 4, 5 kali 5 sama dengan 20. Yang B tuh 2, 3 ada 3 dikali tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 kalau nggak salah ya. Nanti kalian hitung ya, mana tahu sudah salah.
21. Nah, nomor 2 sekarang. Berapa banyak bilangan bulat positif 4 angka berlainan yang dapat dibentuk oleh angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita cermati. Bilangan bulat positifnya udah didaftarin 1 sampai 6. Berapa banyak bilangan bulat positif 4 angka? Nah, dia di sini minta 4 angka. Berarti kita cuma bikin 4 kotak. 1 2 3. 1 2 3 4. Nah, baru kita isi deh. Kita isi, dia kan ada 1 sampai 6 nih, berarti ada 6 angka ya. Nah, tidak mana ada berapa banyak bilangan positif 4 angka berlainan. Berlainan ini berarti gimana? Kalau berlainan itu tidak boleh berulang berarti ya. Berarti dia harus beda semua. Nah, kalau harus beda semua berarti yang sudah dipakai nggak boleh dipakai lagi. Nah, jadi kita ngisinya dari kotak yang pertama dulu. Nah, kotak pertama ini masih tersedia 6 angka, berarti 6. Kotak kedua kan sudah dipakai 1 nih, berarti 6 kurang 1, 5. Nah, kotak ketiga berarti 5 dikurang 1, 4. Kotak keempat berarti 4 dikurang 1, 3. Nah, sudah tinggal kalian kaliin aja ini. Jawabannya sama dengan 6 kali 5, 30. 30 dikali 4 kali 3, 12. Nah, sama dengan 360. Oke, lanjut. Number 3. Ibu Siska mempunyai 5 celana panjang, 5 CP, dan 6 baju lengan panjang, 6 LP. Berapa banyak pasangan celana baju yang dapat dipakai Ibu Siska ke kantor? Dan lukiskan diagram pohonnya. Masya Allah. Berarti kalau banyaknya cara, ini apakah dia harus gimana ya? Apakah dia harus dilanjutkan atau dia terpisah? Nah, kalau namanya celana dan baju ini kan satu kesatuan tidak terpisahkan ya. Masa cuma mau pakai celana doang atau celana bisa dipakai buat baju, kan nggak mungkin tuh. Nah, jadi ini pakai aturan perkalian. Jadi tinggal 5 dikali 6 sama dengan 30 cara. Nah, buat diagram pohonnya ya buat aja misalnya celana 1, celana 2, celana 3, celana 4, celana 5. Baru dipasangin 6 baju, berarti ini sampai 6. Nanti C1 bisa dipakai B1, B2, B3, B4, B5, B6. Nah, nanti C2 lagi, B1, B2, nah kayak gitu. Sampai nanti pasti ada 30. Dah lelah ya Ustazah ya, kalian sendiri. Nah, sekarang nomor 4. Nah, ini. Berapa banyak bilangan positif 4 angka yang disusun dari angka-angka 1 sampai 7 jika? Nah, ini ya. Seperti nomor 2 soalnya. Kita bikin kotaknya dulu yang A. Angkanya ada 7 ya. Kita diminta buat 4 angka. Kita ngalikannya nanti terakhiran aja ya. Kita letakkan dulu angka-angkanya aja, ada posisinya ada berapa-berapa. Yang A tidak ada angka berulang, berarti harus beda semua ya. Nah, berarti kalau ada 7, yang kotak pertama bisa 7, kotak kedua 7 kurang 1, 6, kotak ketiga 5, kotak keempat 4. Terus yang berarti ini langsung aja deh, kalau kita jumlahin, kita kalikan, hasilnya sama dengan 6 kali 7, 42 dikali 20 sama dengan 4840. Oke. Yang BB 4 angka. Aduh, gini aja deh. BC sampai C ya. Tuh 2. Nah, gini. Nanti enak. Oke. Yang B, angkanya boleh berulang. Kalau boleh berulang berarti semuanya 7. 7 kali 7 kali 7 kali 7. Nah, hitung sendiri berapa nih? 49 kali 49. 613. Salah berapa nanti ya? Angka ribuan tidak boleh berulang. Nah, apakah maksudnya angka ribuan tidak boleh berulang?
C ini tadi berarti sama ya kayak yang tadi, yang huruf itu, yang huruf pertama tidak boleh berulang. Nah, kalau yang ini kan angka ribuan tidak boleh berulang. Nah, ribuan itu kan berarti ada di depan sini ya. Ini ribuan, ini ratusan, ini puluhan, yang ini satuan. Nah, di sini berarti bisa semua ya, 7. Nah, yang di sini berarti kan nggak boleh berulang nih, berarti kalau sudah dipakai sisa 6. Nah, terus yang di sini yang puluhan kan boleh berulang kan, berarti masih ada sisanya 6. Berarti ini boleh sama dengan yang di ratusan. Nah, yang ini juga yang di satuan, boleh juga yang ada di puluhan, boleh juga yang ada di ratusan, berarti ada 6. Nah, jadi kalau ini dikali semua, jawabannya itu 7 kali 6, 42 dikali 36. Nah, ini sama dengan berapa? Hitung sendiri. Oke, gitu aja deh. Nanti ini kalian bisa catat ya, soal-soal yang kita kerjain. Yang contoh soal nggak usah dicatat, nggak apa-apa. Nanti tolong dikirimkan di grup WA itu sebagai tanda kehadiran kalian. Oke, cukup sekian pelajaran matematika hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.